Kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pagi itu Rasulullah SAW dengan suara terbata memberikan petua. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Wariskan dua hal kepada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah SAW yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak dapat menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadl dengan sigap menangkap Rasulullah SAW yang lindu saat turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup, sedangkan di dalamnya Rasulullah sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya kepada Fatimah, "Siapa itu, wahai anakku?" "Tak tahulah, ayah. Sepertinya baru kali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, Dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Ialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan kepada Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu di dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah yang amat lemah. "Pintu-pintu langit terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Tidak senangkah engkau dengar kabar ini, ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak," tanya Rasulullah. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Nabi Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik itu pun semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini."
Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di samping Fatimah menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan wajah. Jijikkah kau kepadaku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah kepada malaikat Jibril. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Lalu kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali sakaratul maut ini. Limpahkan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Lalu badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekatkan telinganya. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersautan. Para sahabat sedang sangat bersedih. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Dan Ali kembali mendekatkan telinganya kepada bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah perjalanan hidup manusia yang memberi sinaran itu. Semoga kita mendapatkan hikmah dari kisah ini dan semakin menambah kecintaan kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat akhir hayatnya, beliau hanya mengkhawatirkan kondisi umatnya kelak.